وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya Candi Lama yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk melalui satu hari di bulan Ramadan dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menghidupkan saya kembali setelah kematian kecil kami, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, kami mendapatkan tema pendidikan anak usia dini dengan Al-Quran. Tema ini bagi kami sangat cocok karena kami secara pribadi memiliki lembaga untuk pendidikan Al-Quran, dan salah satunya adalah untuk anak-anak usia dini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala dan juga orang tua yang konsisten, istiqomah, anak-anak itu dapat menghafalkan 5-10 juz daripada Al-Quran. Akan tetapi hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbicara tentang mendidik anak usia dini dengan Al-Quran tidak hanya atau tidak melulu tentang hafalan Al-Quran. Setidaknya ada 6 poin dalam kita mendidik anak-anak dengan Al-Quran, sebagaimana pernah kami sampaikan di mimbar ini. Poin pertama adalah mengajarkan mereka untuk mengamalkan isi daripada Al-Quran sejak dini. Mengamalkan isi daripada Al-Quran. Kunci daripada bagaimana kita mengajarkan isi Al-Quran kepada anak-anak adalah keteladanan. Kunci daripada kita mendidik mereka untuk mengamalkan isi Al-Quran adalah keteladanan. Yang pertama, bagi ayah, ketika ayah ini berangkat ke masjid, menyiapkan sarungnya, pecinya, gamisnya, lalu ikut sholat berjamaah di masjid, ayah sedang mengajarkan isi daripada Al-Quran berupa perintah sholat. Wa aqimus sholat, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, aqimis sholata lidzikri. Yang kedua, ibu menggunakan jilbab yang lebar, menggunakan pakaian yang menutup aurat. Ibu sedang mengajarkan isi daripada Al-Quran. Qul lil mu'minati ayyaghdudna min jalabibihinna. Katakan kepada orang-orang mukminah untuk menjulurkan kerudungnya, ya, hingga menutupi dada mereka. Maka kunci daripada mengajarkan anak-anak untuk mengamalkan isi Al-Quran adalah keteladanan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau mereka mengatakan anak-anak itu seperti kertas yang kosong, bahkan kami mengatakan anak-anak itu seperti spons. Bukan SpongeBob ya, spons. Apa maksudnya spons? Spons itu bisa menyerap, ya, air dengan sangat cepat. Anak-anak bisa menyerap apapun di sekitarnya dengan sangat cepat, terutama dari orang tuanya ataupun dari kakek neneknya yang tinggal di rumah. Maka Nabi bersabda, fa abawahu yuhawidanihi yunasiranihi yumajisanihi. Orang tuanya lah yang akan membuat anak menjadi seperti orang Yahudi. Orang tuanya lah yang akan menjadikan anak seperti orang Nasrani atau orang Majusi. Maka penting bagi kita Bapak dan Ibu untuk mempertontonkan di hadapan anak-anak kita hidup kita sesuaikan dengan Al-Quran. Dari sejak bangun tidur hingga kita terlelap, bahkan cara tidur kita sesuaikan dengan tuntunan daripada Al-Quran.
Insya Allah ini bagian daripada mengajarkan anak untuk mengamalkan isi Al-Quran. Yang kedua, mendidik mereka dengan Al-Quran adalah setelah mengamalkan mentadaburi isi Al-Quran. Bagaimana mungkin anak usia dini belum bisa berbicara atau misalkan masih kecil baru ucapannya ringan? Maka kunci daripada mendidik mereka untuk tadabbur isi Al-Quran adalah dengan dialog, dengan berdialog. Kita biasa Bapak dan Ibu di rumah berdialog kecil dengan anak, ya, lapar, haus, maka jangan tinggalkan pendidikan tadabbur isi Al-Quran. Apa maksudnya? Nak, lapar. Kalau lapar, minta sama Allah. Kalau haus, minta sama Allah. Ini hal kecil, tapi menanamkan isi Al-Quran berupa tauhid. Ya, minta hanya kepada Allah. Dialog, mengenalkan Allah. Nah, yang menciptakan matahari di atas siapa? Yang menciptakan bulan siapa? Yang menciptakan manusia siapa? Yang menumbuhkan tanaman siapa? Allah. Jangan dikira anak-anak itu ya sekedar mereka tumbuh dengan alam. Artinya ucapan kita tidak akan berpengaruh, jangan dikira seperti itu. Ucapan kita akan sangat berpengaruh Bapak dan Ibu rahimahullah. Maka berdialog dengan mereka itu penting untuk menanamkan isi daripada Al-Quran. Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Qul huwallahu ahad. Ini yang kedua. Yang ketiga, mendidik anak dengan Al-Quran di usia dini adalah mengajarkan mereka untuk bisa membacanya. Anak-anak usia 5 tahun, kalau orang tuanya istiqomah, insya Allah sudah akan bisa membaca Al-Quran ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Banyak yang sudah terbukti, anak usia 5 tahun, 6 tahun sudah bisa membaca Al-Quran. Bagaimana caranya? Kunci daripada mengajarkan mereka untuk membaca Al-Quran adalah dengan sering memperlihatkan huruf-huruf hijaiyah. Jadi ditempel di pintu huruf ba, ditempel di pintu lainnya huruf jim, ditempel di tembok. Nah ini mohon maaf kalau rumahnya yang anti tempel-tempel, pakai cara yang lain agar mereka sering melihat huruf-huruf hijaiyah. Jadi ketika lewat di tembok, nah ini apa? A, ini ba, ini ta. Jangan diajarkan A, I, U terlebih dahulu. Mereka cukup mengenal dengan ya A, ba, ta saja, itu saja untuk anak usia dini. Ya. Lalu setelah mereka hafal huruf hijaiyahnya, baru kemudian Bapak dan Ibu mengajarkan mereka dengan metode-metode yang ada. Ada metode Fathur Rahman Nurul Bayan, ada metode Ummi, ada metode Iqra, ada metode apapun, diajarkan di rumah. Jangan mengandalkan TPQ. Karena orang tua ketika mengajarkan anak bisa baca Quran, pahala jariyah terus menerus. Orang tua mengajarkan anak bisa lancar membaca Al-Quran, pahalanya terus menerus. Jangan biarkan pahala ini diambil oleh guru-guru TPQ. Orang tua yang pertama kali harus bisa, Ustaz saya nggak bisa ngaji. Berarti ya kita harus berusaha bisa ngaji. Atau yang kedua baru boleh pakai guru les. Ya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, pendidikan anak usia dini dengan Al-Quran yang keempat adalah mengajarkan mereka untuk hafal Al-Quran. Jangan dibayangkan berat terlebih dahulu. Menghafalkan Al-Quran 30 juz sesuai dengan kemampuan mereka. Kunci daripada mengajarkan anak hafal Al-Quran adalah sering memperdengarkan ke telinga mereka. Sering memperdengarkan ke telinga mereka. Karena anak usia dini itu pendengarannya sangat tajam. Ingatan mereka sangat kuat. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran innas sam'a wal basar. Yang disebutkan pertama kali apa? As-sam'a, yaitu
pendengaran. Menunjukkan bahwasannya perkembangan awal-awal seorang anak balita dari bayi yang paling pertama berkembang adalah pendengaran. Maka di barat sana, bayi-bayi yang di dalam kandungan diperdengarkan dengan apa Pak? Musik dangdut ya. Musik dangdut apa musik rock? Diperdengarkan dengan musik klasik kata mereka. Agar anaknya itu berkembang dengan sempurna. Tapi kita sebagai orang tua yang ngerti dengan Al-Quran, diperdengarkan Al-Quran bahkan sejak bayi. Maka bagus bagi seorang ibu yang sedang hamil untuk sering membaca Al-Quran khatam dengan sendiri atau mendengarkan murotal Al-Quran terus-menerus. Insya Allah anak nanti lahir mereka senang dengan Al-Quran. Dan ketika sudah lahir didengarkan surat An-Nas 1 bulan didengarin ya. Sambil main, sambil di kendaraan. Bulan berikutnya surat Al-Falaq. Jangan dituntut mereka harus bisa mengucapkan. Karena anak balita itu cukup kita rekamkan dulu. Ketika mereka sudah bisa ngomong, baru mereka akan keluar rekamannya. Bukankah Bapak Ibu kaget ketika anak tiba-tiba kok bisa mengatakan Abi, Umi? Karena orang tuanya sering memperdengarkan ketika anak ini belum bisa berbicara. Bukankah kita kaget ketika anak-anak hafal lagu-lagu? Lagu apa misalkan? Bintang kecil di langit yang hijau, di langit yang biru, ya, amat banyak itu. Kapan mereka diajari? Karena sering dengar. Ketika mereka sudah bisa ngomong, berbicara, mereka langsung bisa melantunkannya. Ganti lagu-lagu itu dengan Al-Quran. Dan kunci yang kedua daripada menghafalkan Al-Quran Bapak dan Ibu adalah memiliki komunitas. Memiliki komunitas. Kalau kita sendirian, kita akan lemah dan hilang. Kita sendirian, kita lupa dengan tujuan. Maka punya komunitas, rumah tahfidz, rumah Quran, itu menguatkan. Kunci ketiga daripada menghafalkan Al-Quran, membersihkan tempat tumbuhnya Quran di dalam hati anak. Membersihkan tempat tumbuhnya Al-Quran di dalam hati anak. Dari apa? Dari hal-hal yang berlawanan dengan Al-Quran. Apa itu? Musik-musik, ya. Apalagi kata-kata kotor, kata-kata keras. Apalagi game dan tontonan. Itu harus dihindarkan. Maka jangan kita memberikan HP kepada anak-anak. Kenapa? Kalau anak sudah pegang HP nyaman, HP diambil, mereka akan ngamuk-ngamuk, akan tantrum. Itu tanda anak tidak akan senang untuk membaca maupun menghafalkan Al-Quran. Karena mereka sudah senang dengan HP, mereka tidak akan senang dengan menghafalkan Al-Quran. Tapi ajaibnya Bapak dan Ibu, ketika anak disingkirkan HP-nya, mereka senang menghafalkan Al-Quran, mereka memiliki kebahagiaan sendiri. Bahkan dari mainan-mainan yang nyata mereka bahagia. Bahkan dari melihat hewan-hewan belalang yang berterbangan itu mereka senang dan bahagia. Bahkan dengan membaca Al-Quran itu membuat mereka bahagia. Umi, aku belum murojaah, aku mau setor. Itu anak yang hatinya bersih Bapak dan Ibu. Mereka senang untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Tapi kalau mereka sudah penuh isinya dengan game dan tontonan, tidak akan pernah mereka mau nyaman untuk duduk sekedar di TPQ, untuk duduk apalagi menghafalkan Al-Quran. Jadi kondisikan suasana hati anak itu, bersihkan dari hal-hal yang meracuni mereka, berupa tontonan, game, dan HP. Belum saatnya mereka untuk mendapatkan hal itu. Ya, ini sangat sulit Bapak Ibu, tapi bisa diusahakan. Ayahnya kerja, ibunya repot dengan urusan rumah tangga, cucian pakaian, piring kotor, bersih-bersih rumah, anaknya 5 misalkan. Bagaimana tidak? Ya, sulitnya mendidik anak-anak. Paling gampang pakai apa? HP 1, yang sana tablet, yang sini Samsung, sini iPhone, udah aman rumah ya. Akan tetapi aman setahun 2 tahun, tahun berikutnya kacau mereka. Tidak mau belajar Islam, tidak mau belajar Quran, waliyadzubillah. Suruh mondok gak mau, suruh belajar repot. Itulah Bapak Ibu tantangan zaman ini.
Kemudian mendidik anak balita atau anak usia dini dengan Al-Quran yang berikutnya adalah mengajarkan mereka untuk berobat. Sebelum ke dokter, sebelum minum obat, ajarkan nak bacakan Al-Fatihah ya yang sakit, jatuh itu. Mereka jatuh, ya, jatuh. Kemudian ajarkan mereka untuk membaca surat Al-Fatihah. Jadi menghafalkan itu sesuai kemampuan mereka. Al-Fatihah, surat-surat pendek, gitu. Diajarkan untuk disentuh, bacakan surat Al-Fatihah. Jadi kunci mengajarkan pengobatan dengan Al-Quran adalah jangan berobat dulu sebelum dibacakan ayat Al-Quran. Jangan berobat dulu sebelum dibacakan ayat Al-Quran. Dan ini harus jadi kebiasaan kita Bapak dan Ibu, ya, bacakan surat Al-Fatihah untuk luka-luka, untuk panas, demam, dan sakit kita. Kemudian berikutnya adalah mendidik anak usia dini dengan Al-Quran, yaitu mengajarkan mereka untuk, ya, belajar mengajar, latihan mengajar. Lu anak usia dini ngajar gimana caranya? Ya, insya Allah mereka duduk terus latihan mengajar itu senang. Cita-cita mereka akan menjadi seorang guru Al-Quran. Cita-cita mereka akan menjadi apapun, tapi tetap mengajarkan Al-Quran. Ya, itu diajari. Ya, diajari. Ayo ada ponakannya datang, ini diajari. Ada saudaranya datang lebaran itu, nih diajari duduk. Mas diajari setoran, ya, kamu setoran. Diajari untuk halakoh seperti itu, membiasakan dari sejak dini. Ya, insya Allah itu sebuah kebaikan. Ya. Saya pikir cukup ini, Bapak dan Ibu rahimahullah, beberapa hal terkait mendidik anak dengan Al-Quran. Semoga ada manfaatnya buat kita yang memiliki anak balita atau memiliki cucu di rumah, atau secara umum, ya, untuk murid-murid kita, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadana wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.